Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menganalisis sebuah usaha yang kami jalankan, yaitu yang bernama Unique Food and Drink. Unique Food and Drink adalah sebuah usaha yang menjual makanan dan minuman dingin, seperti chicken stick, lemon tea, green tea, dan lain-lain. Untuk strategi bisnisnya, kami menjalankannya dengan Shopee Odo. Untuk Shopee Odo sendiri, bisa didapatkan atau diakses secara online di Google Form, pada laptop ataupun PC, atau mobile. Pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan registrasi akun pada Odo, lalu masukkan entry password-nya. Setelah jadi, kita akan dapat mengakses serta menjalankan model yang berada pada Odo. Pada usaha kami menjalankan 6 modul yang bisa dilihat pada layar screen saya, yaitu yang pertama modul karyawan, persediaan, pembelian, pabrik, penjualan, dan akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul karyawan. Pertama kita klik modul karyawannya. Kemudian untuk menambahkan jumlah karyawan kita dapat mengklik kolom buat. Kita dapat mengisikan nama karyawannya. Saya di sini akan mengisi nama saya. Kemudian posisi saya di sini adalah sebagai karyawan. Dengan tag di sini saya itu menggunakan contohnya itu NIM saya. Dengan departemen saya di sini yaitu adalah service atau pelayanan. Dengan manajernya itu yaitu Surya Pradika Dina Rizky. Untuk penambahan tinggal klik buat. Kemudian untuk lokasi usaha kami yaitu berada di Indonesia, tepatnya di Jogja. Untuk jam kerjanya itu adalah 40 jam dalam 1 minggu dengan time zone-nya yaitu UTC atau UTC. Kemudian setelah semuanya siap, kita dapat menyimpan. Dan dapat dilihat di sini Surya Pradika Dina Rizky sebagai manajer pada organisasi chatnya dan saya sebagai karyawan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam proses pembuatan penambahan karyawan pada modul karyawan di Odo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya pada modul persediaan yaitu Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengenai persediaan. Kita masuk ke modul persediaan. Nah, di sini kita bisa melihat produk. Nah, misalkan kita akan membuat produk, yaitu misalkan chicken burger. Nah, di sini kita bikin huruf kapital saja ya, untuk memudahkan. Nah, di sini kita dapat dijual karena kita akan menjual ke konsumen. Di sini adalah produk konsumsi, kemudian jumlah yang dipesan pesanan, dan untuk harga jualnya di sini adalah misalkan 15.000. Kemudian untuk pajaknya kita 0% kan. Kemudian untuk modalnya kita misalkan 8.000. Kemudian untuk kategori produknya adalah makanan. Kemudian kita lanjut ke persediaannya. Persediaannya ini rutenya adalah pabrik ya, karena ini nanti chicken burger ini adalah produk yang akan dibuat. Dan langsung kita simpan saja. Di sini kita masuk ke produknya. Nah, kemudian kita cari ya, ini chicken burger sudah tersedia di sini. Nah, kita akan membuat materialnya yang akan digunakan untuk membuat chicken burger tersebut. Di sini kita langsung aja buat produk lagi. Dan di sini misalkan ada roti burgernya. Nah, di sini kita dapat dibeli karena membeli ke supplier. Kemudian ini adalah storable product dan harga jual di sini kita bikin 0 dan pajaknya adalah 0. Nah, kemudian misalkan roti burgernya itu satu piece itu adalah Rp3.000. Nah, misalkan Rp3.000 ya. Dan di sini adalah makanan.
Kemudian lanjut ke persediaan. Di sini kita adalah buy, statusnya adalah membeli. Karena ini adalah bahan baku yang akan dibuat untuk chicken burgernya. Dan kita langsung simpan saja. Nah, kemudian kita cek di produknya ini. Jadi kita roti. Di sini ada roti burger dan nanti akan dijelaskan pada modul pembelian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul pembelian yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai modul persediaan. Untuk langkah-langkah yang pertama untuk inventory pembelian adalah klik bagian pembelian, kemudian klik buat. Lanjut, misalkan kita ada pembelian dari luar, saya klik bagian pemasok, misalkan ada CV Marem Jaya Food. Kemudian untuk bagian pemesanan, pada kita misalkan kita contoh tanggal 17, kemudian waktu datang pemesanan ada waktu tanggal hari yang sama, tapi di sini ada selisih waktu antara waktu pemesanan dengan waktu kedatangan barang. Kemudian untuk bagian produk kopi adalah kita klik bagian exception, kemudian lanjut. Kemudian untuk material dari es kopi tersendiri adalah add produk, misalkan bubuk kopi, Untuk bagian jumlah yang kita pesan adalah misalkan di 30. Kemudian untuk harga satuan misalkan 30.000. Untuk bagian pajaknya sendiri 10%. Kemudian untuk material dari produk es kopi selanjutnya, selain dari bubuk kopi, ada juga untuk esnya. Es. Kemudian untuk waktu tulis es batu. Kemudian untuk jumlah yang kita ingin pesan adalah misalkan 40 biji. Kemudian untuk harga persatuan adalah 5.000. Kemudian untuk bagian pajak sendiri ada ketentuan dari pembelian adalah 10%. Kemudian lanjut ke bagian ini tidak perlu diisi, lanjut ke bagian send by email. Kita tunggu, dan setelah ini merupakan dari kode pemesanan, kita klik bagian kirim. Lanjut, di sini kita harus mengecek apakah dari pemesanan yang kita pesan dari sebelum yang kita pilih itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik bagian konfirmasi order. Lanjut, jika sesuai sudah receive product. Kemudian di sini ada dari kode pembelian atau pemesanan dari luar tersebut, kita klik bagian validasi. Lanjut, ini klik bagian apply.
Cukup sekian penjelasan dari modul inventory mengenai pembelian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan menggunakan modul pabrik. Yang pertama, pilih buat, kemudian pilih produk yang akan dibuat. Di sini saya akan memilih green tea. Untuk jumlahnya pilih 1. Untuk komponen produknya pilih bubuk teh hijau. Untuk komponen produk selanjutnya pilih es batu. Untuk jumlahnya di sini kita 0,15. Untuk jumlah es batu 0,20. Untuk tanggal waktunya seperti ini, tanggal 17 bulan 11 2021 yang bertanggung jawab Surya Pradika Dina Rizky. Jika sudah, pilih confirm. Jika dirasa sudah benar, pilih mark as add-on. Pilih apply. Lalu dilihat lagi apakah sudah benar. Lalu pilih simpan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Saya di sini bagian penjualan dan akuntansi. Untuk penjualan, kemudian kita buat untuk nama pelanggan, kita isikan namanya profit. Baru, kemudian produk yang akan dipilih. Di sini saya mengambil burger, kemudian untuk minumnya kita tambah Coffee Milo, dan untuk jumlahnya 1. Kemudian isi tanggal 17, kemudian pembayarannya kontan, simpan, dan kirim sebagai email. Di sini saya 023.com, simpan, kemudian kita kirim. Tunggu bentar, dan setelah itu kita confirm created invoice, dan kita pilih created and view invoice, confirm. Kemudian kembali ke menu, kita masuk ke akuntansi. Di sini di akuntansi ada pelanggan, vendor, akuntansi, pelaporan, dan konfigurasi. Kita pilih pelanggan, faktur. Kemudian di sini ada profi yang belum lunas pembayarannya. Kita klik. Kemudian rekam pembayaran. Di sini pembayaran ada 2 cara, yaitu dengan bank dan cash. Kita pilih bank. Kemudian
credit payment, dan in payment. Kemudian kita cek di pelanggan, faktur. Nah, sudah terekam pembayarannya. Mungkin sekian presentasi mengenai ERP Odoo dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.